Amorim dipecat, Manchester City dan Arsenal. Mimpi buruk yang menanti MU. Legenda MU usulkan Arteta sebagai pengganti Ruben Amorim. Tino Livramento jadi target serius Arsenal jelang bursa transfer. Van Dijk sebut melawan Arsenal tantangan yang bagus. Declan Rice jadi target negosiasi kontrak baru Arsenal. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Amorim dipecat, Manchester City dan Arsenal. Mimpi buruk yang menanti MU. Manchester United tak pernah benar-benar kokoh musim ini, kian goyah usai pemecatan mendadak Ruben Amorim. Mimpi buruk lain sudah mengintai akhir bulan ini. MU mencopot Ruben Amorim dari posisi manajer pada Senin 5 Januari 2026 kemarin. Meski performa dan hasil dilaporkan sebagai sebab utama, namun di Tenggarai ada persoalan lain setelah Amorim mengeluh soal kewenangannya. Untuk sementara, MU akan ditangani Darren Fletcher, mantan gelandang era Sir Alex Ferguson itu sebelumnya memegang tim U18. MU dan Fletcher selanjutnya menatap momen-momen menantang. Dimulai dari melawan Burnley pada Kamis 8 Januari 2026, mereka selanjutnya akan bertemu Brighton and Hove Albion 4 hari berselang. Lalu bertemu dua kandidat juara, Manchester City dan Arsenal. Laga kontra Manchester City akan berlangsung di Old Trafford pada 17 Januari, sementara tandang ke Arsenal digelar pada 25 Januari. Niscaya bukan situasi ideal untuk menghadapi dua tim besar tersebut. Legenda MU usulkan Arteta sebagai pengganti Ruben Amorim. Jagat sepak bola dibuat gempar hari ini menyusul pemecatan yang menimpa Ruben Amorim. Legenda MU Rio Ferdinand turut angkat bicara mengenai situasi ini. Ia menyebut Arteta sebagai salah satu pelatih yang diyakininya akan mempertimbangkan tawaran dari Manchester United jika kesempatan itu benar-benar datang. Meskipun sang pelatih tidak akan pernah mengungkapkannya secara terbuka kepada publik. Terkait Mikel Arteta, Ferdinand menilai pelatih asal Spanyol itu akan menyimpan pertimbangannya rapat-rapat. Arteta disebut tidak akan pernah mengutarakan keinginannya secara terbuka, namun dalam hati tetap akan memikirkan peluang melatih Manchester United jika tawaran serius datang. Menurut Ferdinand, ini adalah hal yang wajar, mengingat besarnya sejarah dan daya tarik klub seperti Manchester United. Saat ini, Arteta masih terikat kontrak bersama Arsenal hingga 2027, setelah menandatangani perpanjangan kontrak pada 2024. Pelatih berusia 43 tahun tersebut juga tengah berada di puncak performa bersama The Gunners yang sedang memimpin klasemen Premier League dengan keunggulan 6 poin atas Manchester City. Arteta pun memiliki ambisi besar untuk mengantarkan Arsenal meraih gelar Premier League pertama mereka sejak musim 2003-2004. Tino Livramento jadi target serius Arsenal jelang bursa transfer. Arsenal dikabarkan tengah memantau perkembangan bek sayap Newcastle United Tino Livramento yang kini muncul sebagai salah satu target utama The Gunners. Informasi tersebut diungkapkan oleh jurnalis Steve Kay. Ia menyebutkan bahwa performa konsisten pemain berusia 23 tahun itu menarik perhatian tim rekrutmen Arsenal menjelang bursa transfer. Livramento dinilai memiliki atribut yang sesuai dengan kebutuhan Arsenal, terutama dalam menambah kedalaman dan kualitas di sektor bek sayap. Meski demikian, masih belum ada kepastian apakah Arsenal akan merealisasikan transfer tersebut pada bursa Januari mendatang. Manajer Mikel Arteta bersama Direktur Olahraga Andrea Berta disebut sangat menyukai profil Livramento baik dari segi usia, fleksibilitas bermain, maupun kemampuan menyerang dan bertahan. Arsenal diyakini akan terus memantau situasi sang pemain sebelum mengambil keputusan final terkait langkah transfer selanjutnya. Van Dijk sebut melawan Arsenal tantangan yang bagus. Kapten Liverpool Virgil van Dijk menyebut laga melawan Arsenal di Stadion Emirates pada Jumat 9 Januari pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat nanti menjadi tantangan yang bagus untuk timnya. Pada musim ini, Arsenal belum pernah terkalahkan di kandangnya. Di Liga Inggris, mereka meraih 9 kemenangan dan 1 seri dari 10 laga kandang yang dimainkan. Rekor Arsenal hanya mampu didekati oleh Sunderland
yang juga melewati 10 pertandingan kandang tanpa kekalahan. Anak-anak asuh Regis Lebris itu meraih 5 kemenangan dan 5 seri di Stadium of Light. Kita semua tahu mereka tidak terkalahkan di kandang musim ini, saya pikir di semua kompetisi. Jadi ini tantangan yang bagus dan kami harus siap untuk pertarungan besar, kata Van Dijk dikutip dari laman resmi Liverpool Selasa. Liverpool menjadi salah satu dari 2 tim yang memberi kekalahan untuk The Gunners di Liga Inggris musim ini. Namun pertemuan nanti akan jauh berbeda dari pertemuan pertama kedua tim pada Agustus tahun lalu. Declan Rice jadi target negosiasi kontrak baru Arsenal. Arsenal dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk memulai negosiasi mengenai kontrak baru untuk Declan Rice. Hal ini dilakukan bersama dengan diskusi yang sedang berlangsung dengan Bukayo Saka dan Jurrien Timber. Ketiga pemain ini merupakan pilar penting bagi Mikel Arteta dan berperan krusial dalam kesuksesan Arsenal di awal musim ini. Ketiga pemain tersebut telah menjadi starter yang tak tergantikan dan memberikan kontribusi besar bagi The Gunners, menjadikan tim ini salah satu yang paling bersinar di kompetisi saat ini. Menurut informasi dari Fabrizio Romano, Arsenal telah memulai pembicaraan dengan Saka dan Timber untuk perpanjangan kontrak. Proses negosiasi ini tampaknya berjalan dengan baik dan ada harapan bahwa kesepakatan akan tercapai dalam waktu dekat. Di sisi lain, Arsenal juga berupaya mempertahankan para bintang mereka yang tengah bersinar. Klub berencana untuk memulai diskusi dengan Declan Rice guna menawarkan kontrak jangka panjang agar pemain timnas Inggris ini tetap bertahan di Stadion Emirates. Meskipun rencana ini sudah mulai dijalankan, proses perpanjangan kontrak Rice mungkin memakan waktu lebih lama. Hal ini disebabkan karena klub masih harus menyelesaikan negosiasi untuk 2 pemain bintang lainnya yang belum rampung. Di antara ketiga pemain tersebut, kontrak Saka akan berakhir lebih cepat. Kontrak pemain yang merupakan lulusan Akademi Hell End ini akan habis di musim 2026-2027. Sementara itu, kontrak Timber dan Rice masih berlaku hingga akhir musim berikutnya. Upaya untuk melakukan tindakan lebih awal menunjukkan kekuatan perencanaan skuad Arsenal saat ini, terutama mengingat penampilan tim asal London Utara ini yang sedang berada di puncak performa terbaik mereka. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!